hubungan erat dengan beliau muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang hubungan erat ini mudah-mudahan juga nanti bisa menjadikan kita intisab atau ilhaq bisabab di yaumil kiamah nanti. Sebab menurut keterangan yang pernah kami baca, Allah itu memberikan beberapa jalan menuju surganya Allah dengan beberapa cara. Yang pertama ada dengan cara ilhaq bin nasab. Yang kedua ada dengan cara ilhaq bis sabab atau intisab bin nasab dan intisab bis sabab. Ilhaq bin nasab, intisab bin nasab maksudnya adalah kita mempunyai nasab yang baik, yang diantara anggota nasab tersebut ada yang melakukan amal-amal solih sehingga amal solih tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan diterimanya amal orang soleh tersebut Allah memasukkan anggota nasab kita lebih dahulu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang dari nasab kita yang dahulu masuk surga ini diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memanggil semua anggota-anggota keluarganya di dunia. Maka besok dia di surganya Allah, nasab satu dengan yang lainnya, bapak dengan anak, anak dengan ibu dan lain-lainnya bisa reunian. Jadi intisab komunitas keluarga bisa kumpul di dunia dan bisa kumpul juga di akhirat besok. Syaratnya hanya satu. Tadi di Al-Quran disebutkan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi seseorang yang mempunyai hubungan nasab antara satu dengan yang lainnya, anak dengan bapak, bapak dengan keluarga yang lainnya, di dunia bisa kumpul satu komunitas. Besok pun juga di surga bisa berkumpul bersama-sama. Syaratnya hanya satu, biimanin, di ayat tersebut, dengan membawa iman ketika meninggal dunia, atau bihusnil khotimah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Sedangkan yang kedua adalah ilhaq bis sabab. Ilhaq bis sabab ini adalah eratnya hubungan antara seorang murid dengan guru. Kita semua yakin dan kepengen banget mesti berharap agar kita diakui sebagai santri-santrinya Hadratus Syekh. Bener nggih? Semuanya kepingin dan sangat kepingin diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, seseorang yang sudah berbaiat, yang sudah mengikrarkan janji untuk bersama-sama kumpul dunia dan akhirat bersama Hadratus Syekh dengan cara berkhidmat di Nahdlatul Ulama, besok pun juga akan bisa bertemu dengan beliau, kumpul dengan beliau di surganya Allah. Tapi kapitalnya atau hitung-hitungannya tidak hanya iman. Kita semua bisa berkumpul dunia dan akhirat dengan Hadratus Syekh. Syaratnya ada dua, satu bi husnil khotimah, yang dua bi akhlaqil karimah. Bi akhlaqil karimah. Jadi seorang santri, seorang pengurus Nahdlatul Ulama yang ingin dijadikan santrinya Hadratus Syekh harus mempunyai akhlakul karimah. Walaupun muassis kita, guru kita beliau Hadratus Syekh sudah meninggal dunia, sudah tidak di dunia. Terus bagaimana cara akhlak kita kepada beliau? Bagaimana akhlakul karimah kita kepada beliau? Tiada lain tiada bukan adalah kita harus bisa menjadikan beliau ridho. Jangan sampai sekali-kali mengecewakan beliau. Apa yang sudah beliau Hadratus Syekh wujudkan dalam bentuk organisasi Jam'iyah ini, monggo sama-sama kita rawat, kita bersama-sama gerakkan untuk kemaslahatan umat yang ada di dunia ini. Maka intisab bis sabab itu sangat penting, sangat penting. Jadi satu bi husnil khotimah, dua bi akhlaqil karimah. Maka dari itu kami ngajak, mohon maaf, sebetulnya kami Rois yang disebut dari pembawa acara tadi memohon dengan sangat ketika dari panitia
memberikan rondon acara, ada sambutan dan arahan dari Rois. Kami merasa bahwa para hadirin yang hadir ini adalah orang yang biasa tiap hari itu memberikan briefing, memberikan amanah, memberikan arahan dan saran kepada bawahannya. Sementara muhajirin yang masih bocah, masih muda, nggak etis. Tetapi merupakan suatu keharusan. Beliau-beliau yang ada di depan ini nggak bisa. Itu suatu keharusan. Dengan mau tidak mau harus memberi arahan. Maka mohon izin, kami di sini berbicara sebagai Rois. Mohon izin, sekali lagi mohon izin. Jadi kami teruskan, intisab bis sabab bisa wujud ketika kita mengamalkan dua hal. Yang pertama bi husnul khotimah, yang kedua bi akhlaqil karimah. Terus kemudian kita semua tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah yang mubarakah, jam'iyah organisasi yang diberkahi. Berkah itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang bertambah baik. Maka Nahdlatul Ulama dimanapun berada, daerah ketika ada jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu pasti tiap waktu, tiap hari akan bertambah kebaikannya. Maka yang menjadi pegangan dan menjadi ketakutan diri kami pribadi, itu dawuh beliau muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau dawuh seperti ini, Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah yang berkah, jam'iyah yang bertambah kebaikannya. Maka ketika di suatu daerah, suatu tempat ada jam'iyah Nahdlatul Ulama, NU kok tidak maju, NU kok tidak berkembang, itu pasti penyebabnya adalah salah satu dari dua hal. Yang pertama, NU tidak maju, NU tidak berkembang karena pengurusnya tidak mengurusi NU. Na'udzubillah. Ketika pengurus tidak mau berkhidmat dan tidak mau mengurusi kepada NU, padahal dia sudah berbaiat, berjanji kepada Hadratus Syekh, ini na'udzubillah, akhlakul karimah kita kepada beliau Hadratus Syekh dipertanyakan. Kira-kira kita besok bisa berharap nggak kumpul dengan beliau? Jadi yang pertama, NU tidak maju karena NU pengurusnya tidak mau mengurusi NU. Atau yang kedua, NU tidak maju karena NU tidak mau diurusi oleh pengurus tersebut. Ini yang lebih bahaya. Yang pertama, pengurusnya tidak mau mengurusi NU, ini bahaya. Lebih bahayanya lagi, NU tidak mau diurusi oleh pengurus tersebut. Jadi NU gak gelem kenal dengan kita. Terus bagaimana mungkin kita akan mendekat dan berharap pada muassis Nahdlatul Ulama kalau kita sendiri tidak mau dikenal oleh NU? Na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua tidak tergolong menjadi dua orang tersebut. Maka di organisasi NU ini selain loyalitas, butuh yang namanya royalitas. Sekali lagi, selain loyalitas, butuh yang namanya royalitas. Mohon maaf, royalitas ini tidak hanya dalam segi materi, tapi royal kita kepada waktu untuk bersama-sama mengurusi NU juga sangat penting. Kita semua yakin para pengurus yang hadir adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang banyak sekali kesibukan diri daerah masing-masing. Tetapi ketika kita sudah terjun di Nahdlatul Ulama, royalitas kita kepada NU, waktu kita kepada NU tidak boleh disingkirkan atau tidak boleh dinomorduakan. Maka dari itu, sekali lagi monggo, di kesempatan kali ini kami ngajak semua rekan-rekan di segala tingkatan, baik dari BC, MWC maupun Banum-Banumnya, monggo kita royal kepada Nahdlatul Ulama di segala bidang. Sebab ini sudah tidak kita sudah kita tidak bisa ngapusi lagi, bahwa tidak bisa meragukan lagi kalau Nahdlatul Ulama ini benar-benar berkah. Apa saja yang terbentuk, tertulis, entah itu di lambang atau di mana saja tentang Nahdlatul Ulama, itu pasti berkah, penuh dengan filosofi. Sedikit kami contohkan, kenapa Nahdlatul Ulama ditulis dengan memakai masdar, syiwat masdar marroh, nahado yanhadu nahdoh, wa fa'latun limarrotin kajalsah,
wa fi'latun lihayatin kajilsa. Niku dawuh Yai Basri ketika mengajar Alfiyah Ibnu Malik. Kenapa bukan nahadu yang hadu nuhudon? Masdarnya kan nuhud untuk kiasinya. Kenapa dipakai masdar marroh nahadu yang hadu nahdoh, bukan nuhud? Filosofi yang terkandung dalamnya adalah berfaedah istimror. Jadi masdar marroh itu pastinya istimror. Istimror itu terus menerus. Maka nahdlatul ulama napa nggih? Semangatnya ulama, bergeraknya ulama. Ketika sudah ada wujud nahdlatul ulama, sekali wujud, maka selama-lamanya akan ada nahdlatul ulama dan akan dicintai oleh umatnya. Terbukti dari tahun 2006 sampai sekarang nahdlatul ulama masih wujud dan masih eksis. Dan lagi, nahdlatul ulama huruf dotnya itu ditulis dengan tulisan yang kharibul ada. Jadi dotnya nahdlatul ulama itu ditulis dari ujung dunia sampai ujung dunia lain. Ini nulayani kaidah khot ngoten nggih. Kenapa sampai seperti itu? Ternyata benar. Filosofinya adalah nahdlatul ulama akan mendunia dan terbukti sekarang ini. Banyak sekali BCI pengurus cabang istimewa ada di mana-mana, dan bahkan nahdlatul ulama oleh negara Afghanistan dijadikan suatu pilot project untuk bagaimana menata masyarakat satu dengan yang lain bisa damai, bisa tentram karena nahdlatul ulama. Kita tahu Afghanistan itu negara yang sukunya hanya 8 suku. Satu negara sukunya cuma 8, tiap hari perang terus. Sementara Indonesia ini lebih daripada 700 suku bangsa, 400 bahasa, 13.000 lebih kepulauannya, tentrem, adem, nyaman, ame ibadah nggih, khusyuk eco. Karena apa? Karena di dalamnya ada nahdlatul ulama. Mudah-mudahan kita semua sebagai santri benar-benar cinta kepada nahdlatul ulama dan cinta kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Sebab dawuh Nabi tadi, Nabi bersabda almar'u ma'a man ahabba. Ini hadis yang lengkapnya diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Beliau dawuh, suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, mata qiyamus sa'ah?" Kanjeng Nabi, kapan sih hari kiamat itu? Ketika Nabi Muhammad ditanya kapankah hari kiamat akan terjadi, gantian Nabi Muhammad bertanya, "Wa ma a'tadta?" Wa ma a'tadta. Loh, kok kamu tanya hari kiamat? Apa sih yang sudah kamu persiapkan untuk bekal menghadapi hari kiamat? Bekalmu apa? Persiapanmu apa menghadapi kiamat? Kok tanya-tanya hari kiamat? Ketika sahabat tersebut ditanya balik oleh Rasulullah, agak down. Sahabat tersebut terus jawab gini, "Ma'atatu katsiran min sholatin wala syiamin illa wa inni uhibbullaha wa rasulah." Kanjeng Nabi, persiapan saya untuk menghadapi hari kiamat hanya sholat dan puasa, toh itu tidak banyak. Tetapi illa wa inni uhibbullaha wa rasulah, tetapi saya ini sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ketika sahabat tersebut menjawab seperti itu, Rasul bersabda, almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Besok di hari kiamat manusia dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, dan kamu besok akan bersama yang kau cintai. Di akhir hadis tersebut Imam Anas bin Malik memberikan komentar, "Ma ra'aitul muslimina yafrahuna bi syai'in kafarhihim bidzalik." Saya tidak pernah melihat bagaimana gembira dan senangnya seorang muslim melebihi senangnya ketika Nabi bersabda, "Besok kamu di akhirat bersama orang yang kau cintai." Mudah-mudahan kita sebagai murid-murid dan santrinya Syekh Hasyim Asy'ari besok di hari kiamat berkumpul bersama beliau sebagai perwujudan kita kepada beliau ketika di dunia. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami, kurangnya